kita udah dapat dua ukuran. Pertama, dia menggunakan 9 volt 120 mA, dan lalu berapa wattnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di GG Star Channel yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Oke, di sini saya punya 3 buah lampu LED yang kondisinya tiga-tiganya ini putus atau rusak ya. Rencananya saya akan mengganti lampu SMD ini yang putus itu. Namun kebanyakan orang kebingungan cara mengetahui lampu SMD ini menggunakan berapa volt, berapa ampere, dan berapa watt. Cara yang paling mudah adalah dengan melihat fisiknya ya, fisik dari lampu SMD ini. Seperti terlihat di gambar, jika menggunakan satu pin itu 3 volt, 2 pin 6 volt, dan 3 pin 9 volt, begitupun seterusnya. Itu cara yang paling mudah, tapi juga bisa menjadi masalah buat orang-orang yang sudah lansia, yang sudah tidak bisa, matanya sudah kurang awas ya untuk melihat chip LED yang kecil-kecil seperti ini. Cara yang paling benar adalah dengan cara diukur, sehingga kita tidak salah ketika kita membeli dengan yang baru sebelum menggantinya. Salah satu cara untuk mengukur adalah dengan bantuan sebuah alat yang bernama power supply adjustable. Power supply adjustable ini bisa mengukur berapa volt dan berapa ampere dari lampu SMD yang akan kita perbaiki, sehingga hasil ukurannya itu tidak mengada-ngada, tidak menerka-nerka, dan tidak menebak-nebak, sesuai dengan daya yang digunakan pada lampu yang akan kita ganti ini. Caranya bagaimana? Oke, disimak ya guys. Di sini saya mempunyai sebuah lampu Philips. Lampu ini putus. Saya akan mengganti rencananya dengan yang baru. Saya akan mengetahui berapa daya yang digunakan pada masing-masing lampu SMD ini. Kita nyalakan dulu ya guys. Oke. Pertama adalah kita akan mengetahui berapa volt yang digunakan pada masing-masing lampu SMD Philips ini. Kita akan setting power supply adjustable ini ke tegangan terendah dulu, yaitu 3 volt. Kalian bisa lihat barnya di sini, satuan voltnya. Kita akan setting ke 3 volt, 1 volt, 2 volt, dan 3 volt. Saya akan ukur lampu SMD ini. Jika menyala berarti tegangannya 3 volt, begitu seterusnya. Jangan salah ya guys, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Kita balik. Oke, tidak merespon, berarti lampu Philips ini tidak menggunakan tegangan 3 volt. Kita naikkan menjadi 6 volt. Kalian bisa lihat barnya 4, 5, 6 volt. Kita akan coba positif ketemu positif. Tidak ada respon, tidak menggunakan 6 volt. Kita naikkan menjadi 9 volt.
volt. Respon ya guys, lampunya terang sekali dan nyala. Nah, berarti lampu SMD Philips ini menggunakan 9 volt. Dicatat ya guys, 9 volt. Lalu berapa ampere yang digunakan? Kita akan bisa lihat di bar ampere ini. Oke, lampunya silau sekali. Kalian lihat di bar ampere. Bar ampere menunjukkan, saya geser ya guys biar nggak silau. Bar ampere menunjukkan, kalian bisa lihat di sini. Tadi dia berdiri di barnya ada di sini, ada di 1 dan 1 bar berarti 120 miliampere. Kita udah dapat dua ukuran. Pertama, dia menggunakan 9 volt, 120 miliampere, dan lalu berapa wattnya. Nah, sekarang tinggal mengetahui berapa watt yang digunakan. Kalian bisa lihat dari sini ya, dari tulisan yang sudah agak buram tapi sedikit terlihat sih. Di sini dia menggunakan lampu ini 8 watt ya. Ya guys, terlihat ya, 8 watt. Lampu ini adalah 8 watt. Bagaimana cara mengetahui watt pada masing-masing LED SMD ini? Caranya tinggal kita bagi aja. Kita kecilkan dulu. 8 watt itu kita bagi berapa banyak lampu yang ada di sini. Kita hitung ya. Dari IC ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 LED SMD. 8 dibagi 13 adalah 0,6 watt. Jadi lampu ini menggunakan 9 volt, 110 miliampere, dan 0,6 watt. Nah, hasil ini tidak menebak-nebak ya, berdasarkan ukuran, sehingga ketika kita ingin mengganti lampu LED ini yang baru, kita tinggal membeli saja ukuran SMD yang 9 volt, 110 miliampere, dan 0,6 watt. Itu dijamin tidak salah guys, artinya sesuai dengan lampu yang akan digunakan ini, sehingga mempengaruhi keawetan. Oke, lampu yang pertama sudah kita dapati ya. Sekarang bagaimana dengan lampu bermerek IKEA ini? Di sini IKEA ini menggunakan 16 watt. Nah, di sini kan ada juga tulisannya ya, ada juga lampu yang sudah tertulis miliampernya ya. Kayak ini contohnya 80 miliampere, berarti lampu ini menggunakan 80 miliampere dan wattnya adalah 16 watt. Caranya gampang untuk mengetahui berapa watt yang ada di sini seperti yang tadi. 16 watt ini dibagi berapa banyak lampu. Kita akan hitung berapa banyak yang digunakan pada lampu IKEA ini. Kita hitung dari sini ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kita hitung dari sini. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Lampu IKEA ini menggunakan 53 LED SMD, berarti 16 watt dibagi 53, yaitu 0,3 watt. Masing-masing lampu LED ini 0,3 watt dan 80 mA. Nah, sekarang tinggal mengetahui berapa daya volt yang dipakai dari LED SMD IKEA ini. Caranya sama, kita akan ukur menggunakan power supply adjustable. Kita setting di volt terendah 3 volt. 1, 2, 3. Oke, kita akan hitung ya, positif, negatif. Tidak ada respon, kita naikkan voltasenya menjadi 6. Tidak ada respon juga, kita naikkan menjadi 9. Nyala ya guys, lampunya warm, bukan putih. Oke, nyala. Dia merespon pada tegangan 9 volt. Berarti sudah jelas bahwa lampu IKEA ini adalah ukuran tegangannya 9 volt, miliampernya 80 miliampere, dan 0,3 watt. Sehingga kita ketika ingin mengganti lampu ini, kita tinggal cari aja tuh, pesan di online juga banyak ukuran yang segitu, sehingga ukuran sama akan mempengaruhi keawetan dari lampu ini. Selanjutnya adalah lampu yang terakhir akan kita coba ini. Kalau dilihat dari fisiknya, di sini ada 2 jenis lampu ya guys. Dia menggunakan 2 jenis lampu SMD. Kita bisa lihat ada yang modelnya panjang dan ada modelnya kecil. Kalau dilihat dari fisik, di sini menggunakan 2 pin. 2 pin. Kalau dilihat dari diagram itu menggunakan 6 volt ya, dan ini 1 pin 3 volt. Apakah benar? Kita akan hitung menggunakan power supply juga. Kita akan setting di ukuran terendah 3 volt. Oke. Kalau dilihat dari fisiknya, yang pin yang kecil, SMD yang kecil ini 1 pin ya, 3 volt. Kita akan coba. Tidak ada respon. Tidak ada respon, kita naikkan menjadi 6. Volt. Nah, menyala ya guys. Silau sekali. Nah, sudah kelihatan nih bahwa lampu ini menggunakan 6 volt tegangannya yang kecil ini. Lalu bagaimana dengan yang agak panjang ini? Gampang, caranya seperti tadi. Kita turunkan dulu tegangan kecil 3 volt. Nyala ya guys ya. Berarti yang panjang ini
3 volt. Yang ini 6 volt. Kita sudah tahu. Berarti lampu ini menggunakan dua jenis tegangan chipset SMD yang berbeda. Yang besar ini 3 volt, yang kecil adalah 6 volt. Nah, lalu berapa watt yang digunakan pada masing-masing chip SMD ini? Kalau dilihat dari tulisannya di sini 12 watt. Kita tinggal bagi aja dari banyaknya lampu. Itu sama ya, yang gede kecil, karena dia pasti mempunyai tegangan watt yang sama. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 buah lampu. Berarti 12 watt dibagi 26, 0,4 watt. Dia menggunakan 0,4 watt atau toleransinya 0,5 watt. Nah, bagaimana dengan miliampernya? Pertama kita cari tahu dulu di tulisannya apakah dia menulis ampernya. Nah, ini kayak gini kan nggak tertulis ya ampernya. Kita bisa ukur dari power supply adjustable ini. Kita ukur dari yang besar. Nah, di situ terlihat ampernya adalah 200 miliampere, ada di 2 bar. Gampang kan guys? Jadi sebelum kita mengganti chipset LED yang baru, kita sudah mengetahui dulu hasil dari pengukuran power supply adjustable ini, sehingga tidak salah ketika kita membeli lampu penggantinya. Oke guys, begitu aja trik atau tutorial sederhana ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.